Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku, sahabat kewirausahaan? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Topik ketiga kewirausahaan Bu Intan kali ini. Bu Intan merencanakan dalam topik 3 ini kita menganalisis SWOT. Nah, SWOT apa itu? Bagaimanakah analisis SWOT ini dalam perspektif kewirausahaan? Mari kita bersama diskusikan dalam topik ketiga ini dalam learning kita kali ini. Tujuan instruksional dari SWOT. Pengertian SWOT. Apa itu SWOT? Dan apa tujuannya? Nah, biasanya pengertian SWOT dan tujuan penerapan SWOT ini kalian bisa lihat di perusahaan-perusahaan. Nah, SWOT ini merupakan bagian dari analisis manajemen, mengambil keputusan, menggunakan menganalisis suatu bisnis, dan faktor yang sangat berperan dalam secara eksternal dalam SWOT dan internal ini diambil keputusannya. Inilah yang disebut sebagai model analisis SWOT. Jadi, Ibu ulangi lagi, ada faktor eksternal dan faktor internal dalam perspektif pengambilan keputusan dalam menganalisis SWOT. Nah, apa itu faktor eksternal maupun internalnya? Bu Intan akan jelaskan lebih lanjut, oke? Kita masih mendefinisikan SWOT. Apa itu SWOT? Menurut Sun Tzu di tahun 1992 dia bilang kalau apabila kita udah mengenal kekuatan, kelemahan dari lawan, kita pastikan bahwa kita sudah bisa memenangkan pertempuran. Nah, SWOT ini adalah singkatan dari S-nya strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O-nya itu opportunities, peluang, dan T-nya ada threats, ancaman. Jadi bisa diartikan bahwa kalau kita sudah tahu lemah dan kekuatan dari lawan itu berarti kita dipastikan bisa memenangkan sebuah pertempuran. Nah, di mana SWOT ini itu dijadikan role model. Jadi model dalam menganalisis suatu organisasi yang bersifat profit dan non-profit. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif, lebih detail, lebih update, lebih tersistem. Nah, seperti itu dia bisa melihatnya, mengetahui keadaan organisasinya. Ada lagi definisi SWOT menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter bahwa analisis SWOT dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, kemampuan, pilihan karir, dan peluang-peluang karir yang Anda sendiri atau personal SWOT analysis. Contohnya dengan membuat daftar penilaian pribadi. Kita mensurvei diri kita. Dari 4 posisi tersebut, kita dampingi, kita ajukan sebuah pertanyaan survei dan dijawab secara realistis. Analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan. Ada gambaran suatu organisasi dari 4 dimensi. Kita ada 4 sudut pandang ya. Dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Kalau sudah ada rujukan keputusan jangka panjang, kita akhirnya mampu untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang ingin menaruh simpati, bahkan ingin join, bisa bergabung dengan perusahaan dalam ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Dapat dijadikan penilai secara rutin. Jadi kedua belah pihak jadi tahu secara penilaian, oh ternyata profitnya sekian, oh ternyata hasil analisis suatu perusahaan yang saya ingin ajak join ini seperti ini. Dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat, itulah cara ampuh untuk menganalisis SWOT. Dan
bisa memanajemen pengambilan keputusan. Next, 3. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT dalam suatu perusahaan itu tujuannya apa sih? Semacam bikin panduan agar perusahaan itu jadi lebih fokus, terarah sama tujuannya, sasarannya apa. Nah, tujuan lainnya dari analisa SWOT ini adalah setiap produk yang beredar di pasaran nantinya akan mengalami dong yang namanya pasang surut. Oh, kadang rame, kadang enggak gitu ya. Nah, itu wajar dalam penjualan. Nah, tapi di dalam SWOT ini kita bisa menerapkan istilah siklus daur hidup produk. Jadi ada life cycle product. Oke, kita lihat dulu fasenya. Fase 1, kita harus kenalan dulu, masa perkenalan. Konsumen mulai mengenal dan menilai kualitas dan kuantitas produk. Nah, pada tahap ini kalau konsumen sudah kenal, sudah bisa mengapresiasi produk kita, fase kedua dilanjutkan masa pertumbuhan. Setelah kenalan kita mulai tumbuh cinta gitu ya terhadap produk kita. Produk yang diciptakan mulai masuk ke pasaran, mulai dapat perhatian. Apabila sudah puas dalam arti konsumen ini sudah hasilnya bagus nih atau produk ini bagus, maka akan berlanjut dengan konsumen lainnya. Akhirnya ayo gabung di ini, produk ini bagus loh, nah, recommended loh. Nah, setelah ke fase kedua kita masuk ke fase 3. Kalau sudah masuk ke fase 3 adalah fase kedewasaan atau kematangan. Kalau sudah matang, produknya udah masuk, sudah bisa di benak konsumen itu sudah mengenal, memiliki kualitas dan nilainya yang di pasaran tuh baik, kita masuk ke fase 4. Ada kalanya masa penurunan. Jadi konsumen sudah mulai jenuh terhadap produk. Nah, kita mikir adalah di fase keempat ini, gimana caranya konsumen ini tidak merasa jenuh terhadap produk kita. Nah, selanjutnya mulai kita melakukan kebijakan untuk mengevaluasi apa yang salah ya sama produkku, kok bisa konsumen itu jenuh ya. Beberapa produk yang udah diluncurkan di pasaran itu sekiranya bisa ditarik kenapa kok turun penjualannya. Nah, kalau sudah kita mulai build up, kita nggak boleh berhenti stagnan, kita bikin produk baru atau new product dengan model dan gaya yang berbeda. Oh, mungkin udah jenuh ya, mungkin kalau warnanya dari dulu merah terus kita ganti warna hijau atau diganti dengan warna stabilo yang neon lebih colorful gitu ya. Mengantisipasi nih bahwa pasar ini sudah jenuh. Antisipasinya adalah dengan pembenahan manajemen. Kita modern lagi, kita inspiratif lagi, berinovasi lagi, menampung keluhan-keluhan yang selama ini timbul. Nah, kalau sudah kita analisis dari kebijakan evaluasi tersebut. Nah, 4. Solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk yang part kedua. Masih lanjut. Setelah produk barunya ada new konsep atau konsep baru dalam bidang struktur modal, kita mulai memperkecil hutang kita, menegaskan kalau utang ini hanya boleh diambil setelah analisa secara mendalam. Sanggup gak gue membayar secara tepat waktu? Itu bisa dianalisa. Jadi jangan gerusa-gerusu, kalian punya konsep baru tanpa melihat hutang kita, bisa gak ini nutup hutang kita ya? Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus tahu betul apakah produk ini booming di pasaran dan bisa memperkecil hutang kita itu dengan menganalisa secara mendalam. Melakukan training and education. Jadi kita mulai latihan, kita mulai menampung hal-hal yang baru lewat pendidikan, kita baca-baca, kita dapat saran dari luar. Nah, secara lebih profesional dengan maksud apa? Karyawan kita jadi lebih disiplin dan berdedikasi dalam bekerja. Pimpinan perusahaan bisa menyelesaikan permasalahan, hendaknya menjunjung nilai profesional dan sportivitas. Udah profesional, udah sportif, berarti udah deh tinggal hubungan atau konektivitas
activity